Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliza Triana Asmara, NIM 19 10 70 322. Di video kali ini, saya akan membahas tentang customer journey dari produk Array Outdoor Cheer. Nah, untuk mendapatkan customer journey, tentunya kita harus melakukan sebuah penelitian, di mana harus menggunakan metode tertentu. Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah metode pengumpulan data primer yang dilakukan dengan cara wawancara secara mendalam, tetapi tidak terstruktur. Tetapi sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih customer journey itu? Kita bahas dari pengertian customer terlebih dahulu. Customer adalah orang yang melakukan transaksi pembelian atas produk yang dijual. Berbeda dengan konsumen, customer merupakan seorang pelanggan. Customer bisa jadi membeli produk tetapi ia tidak memakai produk tersebut. Lalu berikutnya ada customer journey. Customer journey merupakan perjalanan konsumen pada saat berinteraksi dengan suatu brand. Dimulai dari saat konsumen pertama kali mengenal brand, melihat-lihat produk, melakukan pembelian, hingga apa yang ia lakukan setelah transaksi selesai. Lalu, untuk apa sih customer journey itu? Tujuannya adalah untuk mengetahui pola pikir konsumen secara lebih detail. Lalu, bagaimana cara penerapannya? Cara penerapannya adalah dengan membuat customer journey mapping. Oke, setelah kita mengetahui apa itu customer dan bagaimana customer journey, kita langsung masuk ke pembahasan utama ya. Di sini kita akan membahas dulu tentang produk dari Array. Array ini merupakan produk asli buatan anak bangsa. Produk ini adalah salah satu produk yang berkualitas dengan harga yang cukup terjangkau dan juga memiliki segmentasi penggunanya sendiri. Berbeda dengan merek-merek terkenal lainnya, Array ini selain memiliki kualitas yang bagus, ternyata harganya cukup terjangkau dan banyak sekali anak muda yang tertarik untuk memakai produk ini. Mari kita bahas customer journey produk Array Outdoor Cheer. Yang pertama ada buyer persona. Pada bagian ini adalah bagian untuk mengetahui siapa sih konsumen dari Array Outdoor Cheer. Mari kita lihat video berikut ini. Perkenalkan, namanya Afdal. Ia berumur 19 tahun, berjenis kelamin laki-laki. Dia seorang mahasiswa jurusan Desain Komunikasi Visual. Hobinya adalah mendengarkan musik, hiking atau trekking, lalu camping. Ketika ia ingin membeli sesuatu, ia lebih suka berbelanja online, terutama via e-commerce. Setelah mengenal selayang pandang tentang customer dari Array ini, lanjut kita ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang customer experience atau pengalaman konsumen pada saat pembelian produk. Dan yang ketiga ada customer journey map. Customer journey map merupakan pemetaan langkah-langkah pengguna saat berinteraksi dengan produk. Berikut ini merupakan cerita tentang perjalanan Afdal dalam membeli produk Array. Pada awal mulanya, ia membutuhkan sebuah peralatan untuk menjalani hobinya, yaitu hiking dan trekking. Lalu ketika ia bertemu dengan temannya, ia melihat temannya memakai satu produk perlengkapan outdoor. Produk tersebut bermerek Array. Kemudian setelah ia melihat temannya memakai produk Array, ia merasa tertarik dan mulai mencari informasi tentang produk, seperti mencari official store di media online dan membaca beberapa artikel tentang produk tersebut. Setelah ia menemukan apa yang ia cari dan dirasa cocok dengan apa yang dia mau, dan akhirnya ia melakukan transaksi untuk membeli produk tersebut. Ia melakukan transaksi melalui sebuah e-commerce karena ia lebih menyukai belanja online. Setelah melakukan pembelian, sejauh ini ia merasa puas akan produk dan pelayanan dari brand Array, dan juga barang yang ia beli sesuai dengan ekspektasinya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam bagian Customer Journey Mapping. Customer Journey Mapping ini dibuat dengan cara mengumpulkan berbagai data dari konsumen yang telah diwawancarai sebelumnya. Lalu sebenarnya apa sih manfaat dari Customer Journey Mapping ini? Dengan dibuatnya Customer Journey Mapping ini, Anda bisa tahu pola pikir konsumen dan motivasinya, serta apa langkah-langkah yang akan mereka ambil untuk mencapai tujuannya. Berikut ini merupakan perjalanan dari konsumen produk Array ketika diwawancarai, dari mulai ia tertarik terhadap produknya, terus membeli produknya, hingga ia bisa memberikan feedback atau memberikan ulasan apa yang harus
diperbaiki lagi dari produk tersebut. Bagian yang pertama dalam memilih produk tersebut yaitu adalah apa yang konsumen pikirkan atau rasakan. Langkah yang pertama, pada awalnya konsumen ini menginginkan peralatan outdoor karena emang ia hobi dan menyukai hiking atau kegiatan-kegiatan yang di luar ruangan. Nah, di langkah yang kedua, ketika ia sudah ada keinginan, ia ternyata melihat orang lain memakai produk tersebut. Setelah melihat orang lain memakai produk Array, di langkah ketiga ia tertarik terhadap produk. Ternyata produknya itu ketika dilihat langsung memang bagus. Nah, perjalanan yang keempat atau langkah yang keempat, ia mulai mempertimbangkan untuk sepertinya ia membutuhkan produk ini dan ingin memiliki produk ini. Dan langkah yang kelima yaitu muncullah keyakinan untuk membeli produk tersebut. Setelah melewati tahap apa yang konsumen pikirkan atau rasakan, sekarang bagian yang kedua yaitu apa tindakan konsumen setelah memikirkan apa yang ingin ia beli. Di langkah yang pertama, ia langsung mencari akun media sosial, tepatnya di akun media sosial Instagram Array @ArrayOutdoorCheer. Dan langkah yang kedua, mengklik link yang tersedia di bio akun media sosial Instagram Array. Di dalam link tersebut ada beberapa pilihan seperti kita bisa mengklik ke website, ke e-commerce. E-commerce-nya itu ada beda-beda. Ada Shopee, ada Lazada, ada Tokopedia, dan lain sebagainya. Kemudian sebagai langkah yang ketiga, ia langsung menjelajah website toko Array di e-commerce secara menyeluruh untuk melihat-lihat penawaran, promo, dan lain sebagainya. Langkah selanjutnya yang menjadi tindakan konsumen adalah melihat review yang ada di media sosial dan aplikasi e-commerce lainnya. Sebagai langkah terakhir dari tindakan konsumen dalam pembelian suatu produk adalah ia melakukan transaksi di e-commerce. Akhirnya ia memilih salah satu e-commerce untuk melakukan transaksi pembelian produk tersebut. Lalu selanjutnya, setelah menentukan apa tindakan konsumen terhadap produk, selanjutnya adalah apa sih touch point dari konsumen dengan brand Array ini. Di langkah yang pertama, ketika ia melihat pemakaian barang tersebut dari orang lain, ia langsung tertarik. Di langkah yang kedua, setelah ia tertarik dari pemakaian orang lain, ternyata ia mendapatkan hasil dari pencariannya di media sosial tentang produk tersebut. Di langkah yang ketiga, setelah ia mendapat hasil pencarian, ia langsung mengunjungi website dan e-commerce yang tersedia. Setelah mengunjungi website dan e-commerce, ternyata ia lebih memilih untuk melakukan transaksi dari media sosial dan e-commerce. Lalu pada akhirnya di langkah yang kelima, ia lebih memilih e-commerce sebagai media untuk membeli produk tersebut karena e-commerce dirasa lebih mudah dalam melakukan transaksi. Setelah konsumen sampai pada pembelian di e-commerce dari bagian touch point konsumen dengan brand, selanjutnya apa yang perlu diubah dari brand tersebut sebagai bagian dari ulasan agar produk tersebut lebih baik lagi. Sebagai masukan di langkah yang pertama, konsumen ingin produk ini lebih meningkatkan brand awareness-nya dan beriklan lebih baik lagi. Dan di langkah yang selanjutnya, konsumen berharap untuk produk Ray ini membuat konten di media sosial yang lebih menarik lagi. Langkah yang ketiga, performa chat di e-commerce harus lebih ditingkatkan lagi. Di langkah yang keempat, sebagai masukannya yaitu tampilkan testimoni pembeli di media sosial karena jarang sekali Array ini menampilkan beberapa testimoni dari customer. Tujuannya untuk lebih meningkatkan brand awareness atau kepercayaan terhadap produk ini. Keluhan yang selanjutnya di langkah yang kelima yaitu stok barang berbeda di setiap e-commerce. Lalu bagaimana cara menerapkan perubahannya? Di langkah yang pertama yaitu menerapkan konten marketing dan sosial media marketing. Hal ini bertujuan untuk lebih meningkatkan brand awareness dari produk ini. Langkah yang kedua yaitu ajak kolaborasi influencer sosial media dan adakan campaign tentang produk agar produk lebih
kena lagi. Di langkah selanjutnya yaitu untuk memperbaiki performa chat di e-commerce harus lebih fast respon dalam menjawab chat pembeli. Di langkah yang keempat, produk Are ini harus lebih sering membuat postingan tentang testimoni produk di media sosial untuk meningkatkan kepercayaan terhadap produk. Di langkah yang kelima, sebaiknya brand Are ini menyamakan stok barang di tiap e-commerce karena di tiap e-commerce memiliki waktu promo yang berbeda-beda. Jadi ketika barangnya sama semua, ketika ada promo di salah satu e-commerce, jadi barang tersedia dan tidak perlu menunggu lama. Sekian dari penjabaran customer journey mapping ini. Mungkin Anda menganggap membuat customer journey mapping itu merepotkan dan buang-buang waktu saja. Namun dalam berbisnis Anda harus bisa melihat secara jangka panjang, dan CJM ini merupakan bagian dari investasi yang bisa membuat bisnis Anda tetap mendapatkan konsumen baru dan mempertahankan konsumen lama di saat kompetitor lain mulai kehilangan konsumen. Nah, jadi kesimpulannya adalah ketika kita melakukan customer journey dengan cara membuat customer journey mapping, kita bisa lebih mengetahui tentang pola pikir konsumen secara lebih mendetail, sehingga kita tahu apa yang harus dilakukan agar interaksi antara konsumen dengan bisnis atau produk Anda berjalan lebih mulus. Dengan begitu, konsumen akan merasa lebih puas dan pada akhirnya konsumen akan menjadi pelanggan setia produk Anda. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan karena saya juga masih belajar. Thanks for your attention. Have a good day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.